Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai data dan proses modeling pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada video ini, kami akan membahas menjadi 4 bagian. Yang pertama ada konsep dasar data modeling, yang di dalamnya berisi pengertian data modeling, manfaat data modeling, dan komponen dalam data modeling. Lalu kami akan membahas jenis-jenis data model. Yang ketiga, kami akan membahas teknik data modeling. Dan yang keempat, kita akan membahas bagaimana sih proses modeling pada Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama ada pengertian data modeling. Data modeling adalah proses menyederhanakan suatu data menjadi informasi yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Data modeling akan mengumpulkan data tersebut dan disusun dalam diagram sederhana yang berisikan jenis data, klasifikasi, atribut, serta alur hubungan antar data. Diagram atau blueprint yang dihasilkan disebut dengan model data atau data model. Selanjutnya, model data bisa digunakan untuk membuat database sederhana maupun kompleks, merekayasa ulang suatu aplikasi yang menggunakan software usang, dan meminimalisir error. Jadi, secara sederhananya, data modeling adalah teknik untuk membuat suatu database dari nol. Untuk selanjutnya ada manfaat data modeling. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat proses desain database karena definisi hubungan data jelas. Yang kedua, mengurangi error pada saat pengembangan software dan database. Yang ketiga, meningkatkan kinerja database dan aplikasi perangkat lunak. Keempat, memudahkan pemetaan data di seluruh lingkungan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antara software developer dengan tim non-teknis seperti marketing dan bisnis analis. Yang keenam, dokumentasi sumber data lebih baik dan berkualitas. Ketujuh, cakupan penggunaan data lebih jelas sehingga memudahkan untuk membuat keputusan dan strategi. Untuk selanjutnya ada komponen dalam data modeling. Terbagi menjadi 3, yaitu ada entitas, atribut, dan hubungan. Yang pertama adalah entitas. Entitas adalah objek, konsep, atau peristiwa yang perlu direpresentasikan dalam basis data atau objek yang mewakili data. Misalnya, pelanggan, produk, transaksi. Yang kedua ada atribut, yaitu mendefinisikan karakteristik atau properti suatu entitas. Atribut menggambarkan karakteristik suatu entitas dan membantu membedakan satu entitas dari entitas lainnya. Misalnya, nama pelanggan dan harga produk. Yang ketiga ada hubungan, yaitu menentukan bagaimana entitas terhubung atau berhubungan satu sama lain. Misalnya, pelanggan membeli produk. Untuk selanjutnya ada jenis data model yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konseptual data model atau model data konseptual. Model data konseptual adalah representasi tingkat tinggi yang menggambarkan struktur umum data dalam sebuah sistem. Fokus utamanya adalah pada entitas dan hubungan antara entitas tanpa mempertimbangkan detail teknis. Model ini digunakan untuk memahami kebutuhan data bisnis dan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Contohnya, model data konseptual mungkin menunjukkan entitas seperti pelanggan, produk, dan pesanan serta hubungan antara mereka. 2. Logical data models atau model data logis. Model data logis lebih rinci dibanding dengan model konseptual dan mencakup atribut dan kunci utama dari setiap entitas. Model ini menggambarkan struktur data dengan lebih detail tanpa memperdulikan bagaimana data akan diimplementasikan secara fisik. Model data logis digunakan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan data telah diidentifikasi dan hubungan antara data telah diatur dengan baik. Contohnya, model data logis memungkinkan mencakup atribut seperti nama pelanggan, ID produk, dan tanggal pesanan, serta tipe data untuk masing-masing atribut. 3. Physical data model atau model data fisik. Model data fisik adalah representasi paling rinci yang menggambarkan bagaimana data akan disimpan dan diakses di dalam sistem basis data. Model ini mencakup tabel, kolom, indeks, dan hubungan fisik antara tabel. Model data fisik mempertimbangkan aspek teknis seperti kinerja, kapasitas penyimpanan, dan keamanan data. Contohnya, model data fisik akan menunjukkan skema basis data yang lengkap dengan definisi tabel, tipe kolom, dan indeks yang digunakan untuk mengoptimalkan kinerja query. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik data modeling.
Nah, teknik data modeling ini merujuk pada proses merancang dan membangun struktur data yang digunakan dalam basis data ataupun sistem informasi. Tujuan utama dari teknik data modeling ini adalah untuk menggambarkan hubungan antara data dan bagaimana data tersebut akan disimpan, diproses, serta diakses. Berikut ada beberapa teknik data modeling yang sering kali digunakan, yaitu yang pertama ada pemodelan entitas relasi atau Entity Relationship ER Modeling. Teknik ini menggunakan diagram entitas relasi atau IRD untuk menggambarkan entitas dalam suatu sistem, atribut-atribut yang dimiliki oleh entitas tersebut, serta hubungan antar entitas. Kemudian contohnya yaitu ada 3. Yang pertama, entitas yang terdiri dari pelanggan, faktur, dan juga produk. Kemudian yang kedua ada atribut yang terdiri dari nama pelanggan, tanggal faktur, dan juga harga produk. Kemudian yang ketiga ada relasi, pelanggan membeli produk, kemudian faktur akan dibuat. Yang kedua ada pemodelan relasional. Nah, model data relasional ini memodelkan data dalam bentuk tabel atau relasi. Jadi, setiap tabel terdiri dari basis atau record dan kolom atau atribut. Model ini menggunakan kunci utama primary key dan kunci asing foreign key untuk menghubungkan tabel yang berbeda. Contohnya yaitu tabel pelanggan memiliki kolom ID, kemudian pelanggan sebagai primary key, dan tabel transaksi berisi ID pelanggan. Dan juga ada foreign key untuk menghubungkan dengan tabel pelanggan. Kemudian ada pemodelan hierarkis. Model ini menyusun data dalam struktur pohon di mana suatu entitas menjadi induk dan entitas lainnya menjadi anak. Data diatur dalam bentuk hubungan parent-child. Contoh, perusahaan sebagai induk, divisi sebagai anak, dan departemen sebagai anak dari divisi. Kemudian ada juga pemodelan objek. Teknik ini berfokus pada representasi objek dunia nyata dalam basis data di mana setiap objek memiliki atribut dan metode atau fungsi. Ini digunakan dalam database berbasis objek yang menghubungkan data dan juga fungsi. Contohnya yaitu kelas pelanggan, memiliki atribut nama dan juga alamat. Kemudian ada kelas pelanggan VIP, yaitu mewarisi atribut dari kelas pelanggan dengan tambahan diskon khusus. Selanjutnya ada pemodelan dimensional, di mana pemodelan dimensional ini digunakan dalam data warehousing untuk mendukung analisis bisnis. Pemodelan ini terdiri dari 2 elemen utama, yaitu yang pertama ada fakta, di mana data kuantitatif yang digunakan untuk analisisnya yaitu misal penjualan dan juga pendapatan. Kemudian ada dimensi. Dimensi ini konteksnya menjelaskan fakta, yaitu waktu, lokasi, dan juga produk. Contohnya yaitu tabel fakta penjualan menyimpan total penjualan dan juga jumlah barang yang terjual. Kemudian ada tabel time atau waktu menyimpan tahun, bulan, dan hari transaksi. Selanjutnya ada pemodelan prediktif, di mana teknik ini digunakan dalam konteks analisis data dan machine learning untuk memprediksi hasil berdasarkan data historis. Contohnya yaitu menggunakan model prediktif untuk memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan data historis. Kemudian yang terakhir ada data flow diagram atau DFD. DFD adalah teknik yang digunakan untuk memetakan aliran data dalam sistem. DFD menggambarkan bagaimana data diproses, disimpan, dan mengalir antar entitas eksternal dan juga sistem. Contohnya yaitu pelanggan memesan produk sistem, memproses pesanan, kemudian faktur dibuat dan disimpan dalam database faktur. Proses modeling pada sistem informasi akuntansi. Apa sih proses modeling? Proses modeling adalah proses membuat model matematika atau statistika untuk menjelaskan hubungan variabel-variabel dalam sistem informasi akuntansi. Tujuannya ialah untuk membuat keputusan lebih baik dan meningkatkan efisien sistem. Langkah-langkah proses modeling pada sistem informasi akuntansi. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang ingin dipecahkan dalam sistem informasi akuntansi. 2. Pengumpulan data. Mengumpulkan data yang relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan. 3. Pembersihan data. Ialah membersihkan data dari kesalahan-kesalahan atau data yang tidak lengkap. 4. Analisis data. Ialah menganalisis data untuk memahami pola-pola
atau hubungan antara variabel-variabel. 5. Pembuatan model. Membuat model matematika atau statistika untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. 6. Validasi model. Menguji model tersebut untuk memastikan bahwa model tersebut akurat dan dapat digunakan untuk membuat prediksi. 7. Implementasi model. Menggunakan model untuk membuat keputusan atau melakukan prediksi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi data dan proses modeling. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami berharap video presentasi ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua.